Oke, baik teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Yuda ya. Jadi teman-teman, untuk mereview saja apa yang telah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar statistik deskriptif ya, pada hari ini atau pada minggu ini saya akan review kembali ya terkait dengan analisis atau penggunaan identifikasi data statistik deskriptif yang telah teman-teman pelajari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman memahami ya, jadi statistik deskriptif itu kan adalah kita sebagai seorang data scientist atau seorang analisis data ingin mendeskripsikan. Ingin mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan data yang telah kita kumpulkan. Jadi cara kita mendeskripsikan data yang kita kumpulkan itu, jika kita sudah mengkolek tabulasi datanya, kita harus melihat nih bagaimana pola atau perilaku data kita. Ya. Nah, hal yang harus teman-teman pahami itu pertama ada namanya nilai minimum, teman-teman ya. Oke, nilai minimum itu apa, Pak? Nilai minimum itu adalah nilai terkecil. Ya, sesuai namanya ya, nilai minim berarti nilai terkecil dari tabulasi data ya. Atau ini tabulasinya terlalu berat bahasanya ya. Dari kumpulan data ya. Nah, kemudian ada yang namanya nilai maksimum. Nah, nilai maksimum ini apa maksudnya? Nilai kebalikannya yang tadi, terbesar dari kumpulan data. Ya. Nah, ini yang telah teman-teman pelajari kemarin, menghitung pakai Excel itu ya. Teman-teman telah menghitung manual kemarin, ada yang namanya nilai min. Nilai min ini apa? Nilai rata dari kumpulan data, teman-teman ya. Nah, kemudian ada istilah yang lain yaitu adalah standar deviasi ya, teman-teman ya. Nah, apa itu standar deviasi? Standar deviasi itu yaitu adalah pergerakan data atau jarak antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, misalnya bagaimana, Pak? Misalnya contoh, misalnya data pertama itu nilainya itu 1. Data kedua itu nilainya itu 3. 1 ke 3, pergerakan datanya itu berapa? Ya, berarti 1, 2, 3, ada 2. Berarti pergerakan datanya ada 2. Data kedua itu kan tadi 3 ya. Data ketiga misalnya nilainya itu 5. 3 ke 5 itu pergerakan datanya berapa? 2 juga. 4, 5 ya. Sedangkan data keempat itu nilainya 10. Berarti 5 ke 10 itu pergerakan datanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi secara umum pergerakan datanya itu bagaimana ya. Teman-teman bayangkan saja kalau misalnya orang ada di rumah sakit ya. Itu ada meterannya ya, tit yang ada gelombang-gelombangnya. Nah, itu sama dengan pergerakan detak jantung, teman-teman. Nah, kalau dalam konteks ini seberapa besar sih pergerakan antara data satu dengan data yang lainnya, teman-teman? Nah, hampir sama istilahnya dengan begitu, ya. Atau jarak ya, antara data dengan lainnya. Nah, kemudian apa yang perlu teman-teman ketahui lagi yaitu adalah modus ya. Modus ini bukan modal dusta, tapi nilai yang sering muncul pada kumpulan data. Nah, atau di sini bahasa lainnya adalah frekuensi ya. Frekuensinya berapa? Kemudian ada lagi istilahnya itu varian ya. Range ya. Nah, range ini adalah jarak data. Jarak data yang mana? Jarak data antara yang terkecil hingga data terbesar. Jadi panjang datanya itu berapa? Dihitung dari data yang paling kecil hingga data yang paling besar, teman-teman. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya itu variasi atau varian. Oke, varian itu apa? Ya, varian itu adalah
ragam data. Nah, ini hampir sama penjelasannya dengan standar deviasi tadi, teman-teman. Bedanya adalah kira-kira seberapa beda antara data satu dengan data yang kedua. Seberapa beda antara data 2 dengan data yang ketiga. Jadi kira-kira apakah data yang pertama, ya, apakah dari kumpulan data kita memiliki ragam yang sama. Nah, jadi misalnya ini untuk mengidentifikasi kira-kira pergerakan data kita itu normal atau tidak. Ya. Berapa sih variansnya antara data satu dengan data yang kedua? Berapa sih variannya data yang kedua dengan yang ketiga? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi di situ kita bisa mengidentifikasi ya terkait dengan pergerakan data nilai minimum, maksimum, rata-rata, ya, standar deviasi, modus, range, dan varian, teman-teman. Ini yang perlu teman-teman ingat, ya. Yang perlu teman-teman ingat terkait dengan identifikasi data tersebut, ya. Ini ya, teman-teman. Jadi apa tadi ya? Ini yang perlu teman-teman ingat untuk bagaimana kita melihat perilaku data kita, ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa nih melihat ya pengertian dari masing-masing bagaimana sih ya data yang kita kumpulkan itu polanya bagaimana, patternnya bagaimana, teman-teman. Ya. Nah, itu sekilas terkait dengan kita membahas mengenai statistik deskriptif dan perilaku data yang telah teman-teman kumpulkan nantinya. Ya. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan, ya biar kita langsung ke latihan saja ya teman-teman ya. Ini latihan praktikum kita, praktikum ke-9 ya. Nah, yang pertama, nah mungkin ini per kelompok ya, tapi saya harapannya masing-masing harus mencoba ya, agar semuanya bisa mendapatkan ilmu yang sama. Jadi semuanya harus coba karena nanti kita ada latihan sendiri lagi. Ini hanya latihan, nanti kita ada praktikumnya, teman-teman ya. Ini harus teman-teman coba. Oke, pertama melakukan instalasi SPSS, ini saya kira sudah ya. Nah, yang kedua itu ya. Jadi ini ya, ini soalnya seorang peneliti mengumpulkan data tentang tinggi badan sebanyak 20 mahasiswa. Dari pengumpulan data tersebut diperoleh data 20 tinggi badan mahasiswa. Oke, ini datanya teman-teman. Ada data 20 tinggi badan mahasiswa. Nah, teman-teman bisa identifikasi dulu soalnya ya. Kira-kira di sini ada berapa variabel? Ada 2 variabel. Variabel yang pertama yaitu tinggi, variabel yang kedua yaitu ada gender atau jenis kelamin ya. Nah, teman-teman langsung bisa lihat nih. Kalau datanya modelnya begini berarti skalanya apa nih? Oh, ini berarti skalanya rasio karena datanya berkoma. Kemudian dari segi kuantitatif kualitatif, ini datanya apa nih? Oh, ini datanya kuantitatif karena bersifat angka-angka ya. Nah, itu harus teman-teman pahami saat pertama kali melihat kumpulan data. Kemudian untuk variabel yang kedua ada jenis kelamin atau gender ya. Di sini teman-teman bisa lihat, oh ini variabelnya kualitatif atau kuantitatif ya. Nah, di sini teman-teman bisa simpulkan, oh ini variabelnya kualitatif ya. Kenapa? Karena di sini hanya narasi ya, hanya kalimat atau kata-kata, tidak berbentuk angka ya teman-teman. Jadi kalau ukurannya ini gimana nih kira-kira ya untuk jenis kelamin ini? Ukurannya adalah sudah pasti nominal ya. Jadi ini kan data kualitatif ya, data yang bersifat angka-angka. Nah, ini kita transformasikan nanti menjadi kuantitatif. Ya. Agar datanya bisa kita olah, teman-teman, ya. Nah, permintaan pertama dari ke-20 data ini, pertama tentukan nilai mean, median, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus menentukan berapa sih rata-rata semuanya, berapa sih mediannya, berapa standar deviasinya, range, minimum, dan maksimumnya. Kemudian poin yang kedua, itu teman-teman harus membedakan. Nah, ini menarik nih ya. Jadi ini kan laki-laki dan perempuan ini kan gabung ya. Nah, di sini untuk yang poin B, itu teman-teman diminta membedakan. Kira-kira antara laki-laki dan perempuan itu memiliki rata-rata berapa? Nah, berarti harus kita pisahkan dulu nih datanya, teman-teman. Di sini kita nanti bisa menjawab.
Yang mana nih yang paling tinggi? Laki-laki atau perempuan? Yang mana nih yang lebih banyak? Laki-laki atau perempuan? Nah, itu ya. Jadi nanti teman-teman untuk poin yang ketiga, teman-teman jabarkan atau berikan penjelasan sederhana masing-masing dari alat ukur dan apa yang telah teman-teman identifikasi di sini. Ya. Nah, ini silahkan diperhatikan dulu soalnya. Ya. Ini silahkan diperhatikan. Nah, ini apa nih Pak? Ada bintang-bintang. Ini seperti biasa soal kita. Jadi bintang-bintang ini silahkan diberikan kode 2 digit angka pada akhir NIM teman-teman. Ya, misalnya pada akhir NIM-nya itu 58, berarti di sini adalah 58. Ya. Nah, itu silahkan nanti disesuaikan dengan NIM-nya masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan sudah melakukan instalasi perangkat SPSS pada laptopnya. Ya, silahkan dibuka. Ya. Jadi kalau sudah berhasil melakukan instalasi ya pada perangkat SPSS di laptopnya, tampilannya akan seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah kumpulan data. Nah, ini bisa teman-teman bayangkan ya. Kalau real ya itu banyak seperti ini ya. Cuman ini latihan dulu ya. Nah, teman-teman, tampilannya nanti begini ya. Teman-teman bisa pergi ke sudut kiri bawah. Sudut kiri bawah ada apa? Ada 2. Pertama ada namanya data view. Yang kedua ada namanya data variabel, teman-teman. Ya. Nah, di data view itu apa maksudnya? Data view itu adalah data tampilan data, ya. Sedangkan di variable view itu ada namanya tampilan variabel. Nah, teman-teman kemarin kan sudah belajar ya. Jadi kalau kita ingin menganalisis atau mengamati data, itu pentingnya kita tentukan variabel atau datanya dulu. Ya. Tentu saja kita harus mengklarifikasikan variabelnya dulu. Barulah kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kira-kira bagaimana mengukur variabelnya dan sumber data dari variabelnya itu dari mana? Ya, teman-teman ya. Nah, itu jadi bisa teman-teman klarifikasikan di situ kira-kira bagaimana cara kita mengukur data dan variabel tadi, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman di sini tadi karena ada 2, silahkan teman-teman masukkan. Ya. Pertama di sini ada tinggi badan. Ya. Tinggi. Oke, masuk ya. Yang kedua ada gender ya atau jenis kelamin, teman-teman. Oke. Nah, di sini biarkan saja Namari karena di sini SPSS fungsinya adalah mengolah data kuantitatif, data yang berbentuk angka. Nah, sedangkan di sini ya, sedangkan di sini adalah panjang datanya. Di sini tulisannya 8, maksudnya apa? 8 ini adalah kira-kira ada berapa angka ya. Contoh kalau dalam miliaran ya berarti di sini kita tulis harus 12 panjangnya. Karena kalau miliar itu ada 10 ya, ada 9 nolnya ya, ditambah satunya jadi 10. Jadi kita harus mengisi 10 width-nya atau panjangnya ya. Ini biarkan saja begitu. Nah, yang penting itu di sini ya. Jadi karena tadi data kita itu ada komanya, ini rasio datanya. Sehingga ini ada berapa koma ya, ada hanya 1 ya. Datanya berkoma, di belakang koma itu ada 1, berarti kita tulis di sini 1, teman-teman. Ya. Kemudian di sini karena gender itu hanya 1 ya, maksudnya tidak ada berkoma datanya, jadi kita tulis 0 ya, teman-teman. Untuk label abaikan saja. Untuk values ini nanti di gender kita pakai ya. Kemudian untuk measure itu teman-teman karena tadi ukurannya itu adalah rasio ya. Jadi kan kalau ukuran itu ada 4 ya, ada namanya rasio, interval, ordinal dan nominal. Karena datanya rasio itu kita pilih scale. Sedangkan untuk gender karena dia bersifat nominal itu kita isi di sini nominal. Kenapa? Ya karena tidak ada unsur perbedaannya antara yang berjenis kelamin laki-laki dan jenis-jenis kelamin perempuan, teman-teman. Ya. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi, teman-teman. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi jadi ini hanya penomoran saja antara laki-laki dan perempuan 1 dan 0 ya, atau 1 dan 2. Pilih nominal. Nah, di sini karena tadi gender itu adalah bersifat nominal, saya ingin kasih kode. Jadi di dalam kode saya itu 1 sama dengan laki-laki ya. Oke.
Saya tekan add ya, jangan lupa tekan add-nya. Kemudian 2 untuk perempuan ya. Kemudian tekan add ya. Nah, di sini ada 2 ya. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke, teman-teman. Nah, di sini tinggal ditekan oke saja. Iya, teman-teman ya. Nah, itu jangan lupa tadi untuk melakukan penomorannya, 1 laki-laki, 2 perempuan ya. Kemudian ini kan ada 2 tadi variabelnya ya. Ya, ada 2 variabelnya. Kemudian apalagi kita masukkan ke data view, teman-teman. Ya. Nah, di dalam data view ini barulah kita pindahkan datanya tadi, teman-teman. Data yang mana? Data yang ada di soal. Oke, jadi teman-teman, di sini silahkan diperhatikan soalnya. Jadi data yang ada ini, teman-teman pindahkan. Bisa copy paste, Pak? Bisa. Silahkan teman-teman pindahkan data tinggi badan ini ke dalam SPSS-nya, teman-teman. Ya. Nih, ke dalam sini, ya. Nah, cuman di sini diperhatikan apakah laptop teman-teman itu komanya itu menggunakan titik atau menggunakan koma, ya. Itu perlu diperhatikan. Ya, jadi teman-teman tinggal copy saja, ya. Ini sudah saya sediakan yang ada isinya, ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melakukan identifikasi ya. Ini tinggal teman-teman ketik saja sebenarnya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi di sini anggap tadi kosong ya. 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Jadi tinggal teman-teman isi saja. 1 tadi ya, untuk data 1 itu 1, data 2 itu 1, data 3 itu 1, data 4 itu 1. Nah, kita cek lagi soalnya ya. Oke, data 1 sampai 4 itu adalah berjenis kelamin laki-laki, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk yang berjenis kelamin perempuan, teman-teman klik 2. Ya. Oke, nah di situ teman-teman bisa klarifikasi. Teman-teman bisa klik ini ya, tanda ini, ya, value label, ya. Jadi langsung ditransformasikan. Jadi di sini laki-laki itu sama dengan 1, perempuan itu sama dengan 2, teman-teman. Ya. Nah, jadi kan sudah nih ya, variabel view-nya sudah diisi, ada 2 variabel di sana yang diminta di soal. Kemudian data view-nya juga sudah diisi, ada 20 data yang terdiri di sana. Teman-teman, kemudian diapain? Datanya sudah ditabulasi, sudah dikumpulin. Kemudian datanya sudah diinput, terus diapain? Dianalisis, teman-teman. Nah, teman-teman pergi ke menu analisis, analyze di sini ya. Di situ ada statistik deskriptif. Ya. Nah, di situ teman-teman bisa manfaatkan ketiga menu ini, teman-teman. Frekuensi, deskriptif, dan explore. Ya. Oke, kita identifikasi amati yang pertama. Ya. Ini ada frekuensi. Ya. Nah, teman-teman nanti untuk tampilan awalnya itu seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian teman-teman pindahkan ke sini sebelah kanan. Diklik ya, diklik atau satu-satu boleh ya, atau sekali 2 juga boleh ya. Nah, teman-teman klik OK. Nah, tampilannya keluar di sini, teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah yang gender ya. Namun di sini saya tetap menjelaskan pada teman-teman. Di sini artinya apa? Artinya untuk yang memiliki tinggi badan 153 cm itu hanya ada 1 orang. Ya, frekuensinya 1. Untuk yang memiliki tinggi badan 180 itu hanya ada 1 orang. Jadi masing-masing dari ke-20 data ini tidak ada yang memiliki tinggi badan yang sama. Oke ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang gender. Untuk yang gender ini ada 2, laki-laki dan perempuan. Berarti untuk laki-laki di sini memiliki frekuensi sebanyak 9 orang, teman-teman, ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, berarti dari ke-20 orang mahasiswa tadi, 9 diantaranya terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan 11 diantaranya berjenis kelamin perempuan, teman-teman, ya. Nah, berapa persen itu? 42,9%. Jadi 9 itu sama dengan 42,9%, sedangkan 11 sisanya adalah 52,4, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini ya.
Tadi kan sudah kita identifikasi, kita amati frekuensinya, ya. Selanjutnya kita lihat secara deskriptif, teman-teman, ya. Secara deskriptif di situ kita amati, ya. Tadi begini, ya. Sebenarnya untuk yang deskriptif ini, yang peran utama yang kita lihat itu adalah variabel, ya, teman-teman, ya. Terus kita klik OK, ya. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan. Jadi dari 20 orang mahasiswa, nilai minimum atau orang yang paling pendek itu adalah 153 cm. Jadi orang yang terpendek di antara 20 orang tadi memiliki tinggi badan sebesar 153 cm. Sedangkan untuk nilai tertinggi itu memiliki tinggi badan sebesar 180,6 cm. Kemudian dari 20 orang mahasiswa tadi, secara rata-rata, berarti secara rata-rata memiliki tinggi badan sebanyak 168 cm, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman perlu klarifikasi di sini. Di sini ada katanya standar deviasi. Oke, nah ini saya contohkan ya, standar deviasi itu maksudnya apa. Jadi di sini kan pasti ada antara data 1, data 2, data 3, data 4. Ini kan pergerakannya itu kan berbeda-beda ya, teman-teman ya. Di sini 170 ke 172 itu range-nya adalah 2. 172 ke 180 itu range-nya adalah 7. 180 ke 173 itu range-nya adalah 7, teman-teman. Jadi antara data 1 sampai ke data 20 dilihat satu persatu, itu memiliki pergerakan yang bagaimana, ya. Berarti pergerakannya sebanyak 7,2688, 7,2 cm, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sulit membayangkannya, bayangkan kalau misalnya di rumah sakit ya, ada yang sedang dirawat, itu kan ada speedometer jantungnya itu ya, yang bunyinya titit-titit itu ya. Jadi kalau misalnya bergelombang, ya, bergelombangnya itu sangat ekstrim pergerakannya, berarti pergerakan jantungnya itu sedang tidak wajar, teman-teman. Ya. Tapi kalau pergerakannya normal, gelombangnya, berarti pergerakan detak jantungnya sedang wajar. Tapi kalau lurus gitu aja ya, berarti sudah out, ya. Tidak ada pergerakan sama sekali dalam jantungnya, teman-teman. Nah, itu asumsi sederhananya. Jadi di sini kalau kita bawa ke ilmu statistika, di situ standar deviasi itu adalah pergerakan datanya antara data satu dengan data yang lainnya, teman-teman. Ya. Nah, begitu. Ya. Untuk gender ini gimana, Pak? Untuk gender ini, karena dia hanya nilainya pergerakan datanya itu ya nominal ordinal, paling tinggi ya sudah pasti 1 dan 2. Ini teman-teman abaikan saja, karena tadi main mission kita hanya melihat data tinggi badan. Ya. Namun gender itu akan kita pakai untuk di pengamatan kita selanjutnya, teman-teman. Nah, kalau di sini kan teman-teman tidak bisa mengetahui nih 153 orang ini, 153 cm ini orangnya itu perempuan atau laki-laki ya. Nah, di sini itulah kita berbedanya, kita sedang mengamati atau mengidentifikasikan, kita bedain nih ya, antara yang bergender perempuan dan bergender laki-laki, teman-teman. Ya. Nah, di situ kita bedakan ya. Di sini kita manfaatkan menu selanjutnya, yaitu explore, teman-teman, ya. Di sini teman-teman bisa mengidentifikasi. Nah, ini ya, ini awalnya begini ya, teman-teman. Teman-teman bisa mengidentifikasi karena main mission kita ini melihat tinggi badan. Teman-teman pindahin tingginya ini ke dependent list, artinya objek utama apa yang sedang kita amati, ya, objek utama apa yang sedang kita identifikasi. Kemudian ditentukan oleh apa? Jadi tinggi badan ini ditentukan oleh apa? Faktornya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh jenis kelamin atau gender. Pindahin ke sebelah faktornya, teman-teman. Ya. Nah, kalau sudah begini tampilannya, teman-teman klik OK. Ya. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, silakan teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah melakukan input. Terus teman-teman analisis ya. Ya, terus keluar outputnya. Outputnya ini diapain? Ya, teman-teman identifikasi. Teman-teman baca, teman-teman sajikan dengan baik. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa identifikasi. Ya. Di sini tingkat mean-nya atau tingkat rata-ratanya untuk laki-laki
adalah 175 cm. Sedangkan untuk perempuan, nilai rata-ratanya adalah 163 cm, teman-teman. Ya. Apa artinya? Artinya adalah berarti laki-laki memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada perempuan, teman-teman. Nah, secara apa? Secara rata-rata. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nangkep ya? Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca data yang lainnya secara satu persatu. Nah, di sini ketahuan nih, ya. Oh, ternyata yang nilai orang tertinggi tadi ya, 180 cm tadi berjenis kelamin laki-laki, ada di laki-laki dia, ya. Nah, orang terpendek tadi ada di laki-laki enggak? Tadi ada 153. Oh, ternyata 153 tadi ada di klaster yang perempuan, teman-teman. 153 cm. Ya. Kemudian untuk range itu adalah jarak antara data terkecil dengan data terbesar. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 11,2 cm, teman-teman. Nah, nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah 175. Sedangkan untuk perempuan, nilai tengahnya adalah 165, teman-teman. Dengan range adalah 15,6 cm. Ya. Oke, nah itu teman-teman. Jadi ini ya untuk bagaimana cara kita membedakan antar data, ya. Nah, jadi antara 20 data tadi, kenapa sih Pak kita harus menggunakan SPSS, ya? Nah, kenapa kita harus menggunakan SPSS? Nah, teman-teman bayangkan kalau misalnya objek yang kita amati itu ada jutaan atau ribuan data. Nah, kalau menggunakan Excel, ya itu kan kalau cuma 20 data kan bisa ya, kita amati satu persatu ya. Tapi kalau misalnya sudah jutaan data kita atau ribuan variabel yang kita amati, itu kita pasti bakal kesulitan. Jadi kita membutuhkan alat analisis data yang komprehensif. Contoh salah satunya adalah SPSS ini, teman-teman. Jadi itulah pengamatan kita terkait dengan cara menggunakan atau mempraktekkan alat analisis SPSS ini, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman silahkan dilihat soalnya. Ya, ini soalnya silahkan dilihat. Nah, silahkan teman-teman praktikkan. Ya. Kemudian ini kan hasilnya ya. Ini jangan lupa di-save, teman-teman. File, save as, ya. Desktop misalnya di sini file output ya. File output identifikasi data ya. Save. Oke. Nah, yang kedua itu adalah file input ya. File save as file input, teman-teman ya. Save. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi di sini akan tersave dia, di mana teman-teman save-nya tadi ya. Jadi ada dua. File output ini adalah yang ini ya. File output itu adalah yang ini ya. Yang ini file outputnya, file luarannya adalah yang ini. Sedangkan file inputnya itu adalah yang ini, teman-teman. Ya. Oke, soal 3 adalah tadi teman-teman diminta untuk menjabarkan penjelasan sederhana terkait dari masing-masing alat-alat ukurnya. Oke, silakan teman-teman pindahkan hasil outputnya tadi ke dalam SPSS-nya. Tinggal klik kanan copy. Ya. Kanan copy, terus pindahkan ke Word-nya. Ya. Nah, silakan teman-teman rapikan. Jadi ngapain lagi Pak kalau sudah begini? Ya, silakan teman-teman berikan penjelasan terkait dengan hasil analisis yang teman-teman sudah lakukan. Ya. Oke, itu teman-teman ya untuk praktikum kita. Ini latihan ya, latihan kita ke-9. Silahkan teman-teman aplikasikan pada device-nya masing-masing. Ya. Selanjutnya akan kita diskusikan pada sesi offline berikutnya. Jadi nanti ada latihan lain yang teman-teman lakukan. Ini untuk latihan mencoba, teman-teman mengaplikasikan dari data yang diberikan. Ya, ini sederhana saja. Silahkan diidentifikasi dan klarifikasi pada device-nya masing-masing. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.